Berbagai peristiwa penting terjadi setiap harinya. Sumatera Line tidak hanya mengabarkan berita, tapi juga mengedepankan fakta. Dengan informasi terpercaya dan laporan langsung di tempat peristiwa. Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sumatera Line hari ini. Dari Kompleks Blok M Bende Kendari, inilah Breaking News untuk Anda. Hatur nuhun Ibu Ade, nanti kita lanjut lagi ya. Baik, sekarang saya ke Pak Iksan nih. Pak Iksan, gimana Pak? Pening nggak Pak dengar kepala daerah tadi Pak? Iya, jadi saya kira soal data ini memang dari mulai zaman Jamrut sampai zaman Corona ini ya, belum kelar-kelar kan. Jadi saya kira menjadi kewajiban kita semua tentu mengupdate data terakhir. Apa yang disampaikan oleh Bu Ade, Bu Bupati, saya kira bagus ya. Jadi itu data harus diupdate terus dan disampaikan juga setiap saat ke menteri terkait, sehingga kami sebagai pembantu Pak Wapres ya di khusus itu bisa melakukan evaluasi monitoring terus sampai dengan persoalan data ini bisa betul-betul clear. Jadi penerima bantuan adalah by name, by address, by phone, kalau perlu by track, ya kan, di foto. Nah, sehingga pastikan bahwa yang menerima bantuan adalah yang berhak, benar-benar yang harusnya menerima ya. Jadi bukan apa tadi, ada Jamila ya, ada Misbar, ada Misbar. ya. Nah, okay. Dan saya kira itu menjadi kewajiban juga para pemangku wilayah, Pak Bupati, Ibu Bupati ya, Pak Gubernur di daerah. Dan tentu kalau data ini memang tidak akurat, segera disampaikan update-nya, sehingga kalau sampai disampaikan update terus masih juga terjadi kekeliruan data, tentu kan kita bisa tahu di mana persoalannya. Karena yang digulirkan ini, Bung Margi, bukan kecil ini ya. Pemerintah pusat menganggarkan 400,5 triliun, 405,1 triliun untuk belanja kesehatan, jaringan pengaman sosial, dan program lainnya. Ini untuk dalam rangka COVID. Nah, saya kira ini kan harus diamankan. Bagaimana dana yang begitu besar digelontorkan, dan itu tujuannya adalah untuk menyayangi semua warga negara kita yang terinfeksi COVID. Tetapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Zulkarnain ya, Bang Nixon di Bupati di Aput ya, Bu Ade, dan saya juga mendengar dari berbagai kelurahan bahkan, karena kita fungsinya MONEF ya, monitoring dan evaluasi. Nah, ini bagaimana kok bisa terjadi data yang tidak mixer dengan yang sesungguhnya. Nah, ini saya kira perlunya terus berkomunikasi ya antara kami dengan para pemangku wilayah. Pak Iksan, punten Pak Iksan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Zulkarnain ya di Kendari, ya memang sih tentu ada celah penyimpangan, tapi kalau dengan alasan agar distribusi lebih merata, boleh nggak diberikan diskresi kepala daerah ini dalam penyaluran bansos? Ya, itu menyangkut kebijakan pusat ya, Bapak Presiden. Tentu nanti ini kan karena evaluasi, kami juga akan sampaikan segera ke Pak Wapres ya, dan Pak Wapres pasti akan berbincang masalah ini, karena saya kira untuk Kendari misalnya kan sangat jauh ya. Jadi kalau misalnya ada separuh yang saya catat ini bantuan yang diterima dari pusat 21.000 misalnya, harus baru 10.000. Nah, saya kira bisa saja diberikan sepanjang memang akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan, dan saya kira itu juga memudahkan kementerian untuk bisa melaksanakan ini. Baik. Tetapi juga satu hal, jangan sampai Pak Bupati, Pak Ibu Bupati di daerah harus menunggu-nunggu saja bantuan dari pemerintah pusat, kan punya belanja daerah juga. Saya kira bisa dimanfaatkan dulu ya, yang selama ini idle, banyak yang belum dimanfaatkan. Tentu dalam rangka bagaimana mencegah warganya yang terinfeksi COVID, dan agar tadi menambah imunitas kita dengan berbagai semangat dan berbagai mungkin pemberian treatment tertentu, sehingga warga negara bisa warga masyarakat bisa enjoy dalam menghadapi pandemi ini di saat Ramadan ini.